Resmi, PSSI tunjuk John Herman jadi pelatih Timnas Indonesia. PSSI resmi menunjuk John Herman jadi pelatih Timnas Indonesia. Tahun 2026 ada sederet agenda padat yang harus diarungi oleh skuad Garuda bersamanya. John Herman pernah bawa Timnas Kanada Putra dan juga Timnas Kanada Putri ke ajang Piala Dunia. Sebuah prestasi yang diharapkan bisa tertular kepada Timnas Indonesia Senior dan juga U23. Ia tak sabar untuk datang dan menghabiskan waktu di Indonesia yang baginya krusial untuk bisa memahami kultur dan budaya di sini. Jika West Ham dan juga Wolverhampton degradasi, 6 pemain ini jadi rebutan. West Ham United dan juga Wolverhampton bisa mendapatkan pukulan ganda jika harus terdegradasi ke divisi Championship. Dengan setidaknya 6 pemain mereka bisa hengkang dalam eksodus besar-besaran dengan harga yang lebih rendah. Nama pertama yang muncul menjadi kandidat untuk dijual adalah nama Jarrod Bowen, disusul Lucas Paqueta dan juga El Hadji Malik dari West Ham United. Sedangkan pihak dari Wolverhampton ada nama Joe Gomez, Andre dan juga Matheus Mane. Manchester United siapkan dana besar untuk duo The Eagles. Manchester United tidak main-main untuk bisa memperkuat skuad asuhan dari Ruben Amorim. Dalam laporan terbaru menyebutkan bahwa mereka menyiapkan anggaran mencapai 2,5 triliun rupiah untuk bisa memboyong dua Crystal Palace, yakni Jean-Philippe Mateta dan juga Adam Wharton. Jean-Philippe Mateta dihargai sekitar 900 miliar rupiah, yang berarti Manchester United harus menyiapkan hampir 2,5 triliun rupiah untuk bisa memboyong kedua bintang Crystal Palace tersebut menuju Old Trafford. Sirse sulit, Roma segera selesaikan transfer Raspadori dari Atletico. AS Roma dilaporkan sudah hampir menyelesaikan transfer Giacomo Raspadori dari Atletico Madrid setelah gagal mendatangkan Joshua Sirse. Proses transfer diperkirakan akan berjalan lancar karena sang pemain sendiri sudah menyepakati tawaran dari Gianluigi Rossi. Berita yang disampaikan oleh La Gazzetta dello Sport itu disertai dengan perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Roma untuk bisa memperkuat lini depannya. Menurut pemberitaan, Roma akan meminjam Raspadori selama 6 bulan dengan opsi pembelian permanen. Chelsea pertimbangkan Liam Rose Senior sebagai pelatih baru. Chelsea kembali berada di persimpangan usai berpisah dengan Enzo Maresca di awal tahun. Kini Chelsea mencari pengganti yang mampu untuk bisa membawa klub memenuhi ekspektasi tinggi. Dan salah satu kandidat yang muncul adalah Liam Rose Senior dari Strasbourg. Rose Senior biasanya menggunakan skema 3 back di Strasbourg. Namun ia juga memiliki pengalaman dengan formasi 4 back bersama Hull City. Gaya permainan dari Rose Senior menekankan penguasaan bola kolektif dan juga pressing yang efektif. Timnya memiliki penguasaan bola rata-rata 53,1% dan menempatkan mereka di posisi ke-7 di Ligue 1 Prancis. Guardiola sebut Chelsea tetap berbahaya meski baru ditinggalkan Maresca. Manajer Manchester City Pep Guardiola merasa Chelsea tetap berbahaya meski harus ditinggalkan oleh Enzo Maresca. Ia tak mau menanggapi soal Maresca yang lesiar sebagai manajer The Blues. Guardiola merasa Chelsea tetap menjadi tim bahaya tanpa Maresca. Menurutnya pertandingan nanti tetap sulit untuk tim asuhannya. Menang 3-1, Sadio Mane dan kawan-kawan lolos ke babak 8 besar Piala Afrika. Senegal melangkah ke perempat final Piala Afrika 2025 usai menyingkirkan Sudan 3-1 di babak 16 besar. Sempat tertinggal, Sadio Mane dan kawan-kawan kemudian bangkit merebut kemenangan. Senegal akan menghadapi pemenang antara Mali versus Tunisia pada 9 Januari nanti. El Barça menang di derby Catalan 2-0. Barcelona mengalahkan Espanyol 2-0 dalam derby Catalan. Dua gol dari El Barça lahir dari menit akhir laga lewat Dani Olmo dan juga Robert Lewandowski. Kemenangan ini membuat El Barça kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 49 poin dan mereka unggul 7 poin dari Madrid yang berada di urutan yang kedua. The Gunners kian nyaman di puncak klasemen. Arsenal sukses membalikan skor dan meraih kemenangan 3-2 ketika bertamu ke markas Bournemouth di Vitality Stadium di pekan ke-20. Gol-gol Bournemouth diciptakan oleh Van Nilsson dan juga Eli Junior, sedangkan gol-gol Arsenal dihasilkan oleh Gabriel Magalhaes dan juga brace dari Declan Rice. Hasil ini membuat Arsenal kini mengemaskan 48 poin dari 20 laga. Mereka duduk nyaman di puncak klasemen dengan keunggulan 6 angka dari Aston Villa yang ada di urutan kedua, sedangkan Bournemouth ada di urutan yang ke-15.
Wolverhampton akhirnya raih kemenangan perdana. Kemenangan pertama Wolverhampton musim ini datang pada saat yang paling menyakitkan bagi West Ham United. Bermain di Molineux Stadium, Wolverhampton menang telak 3-0 atas West Ham United. Hasil yang bagus memperdalam krisis degradasi tim tamu tersebut. Gol cepat dari John Arias membuka jalan kemenangan Wolverhampton sebelum Hwang Hee-chan menggandakan keunggulan lewat titik penalti, dan Matheus Mane kemudian melengkapi kemenangan tuan rumah dengan gol indah dari luar kotak penalti. Penalti Panenka Jonathan David gagal, poin tuan rumah melayang. Duel Juventus versus Lecce berlangsung di Allianz Stadium, dan laga ini berakhir imbang 1-1 setelah Lecce dan juga Juventus saling mencetakkan gol. Lecce unggul lebih dahulu melalui Lamek Banda pada menit ke-45, dan Juventus membalat lewat Weston McKennie di menit ke-49. Hasil akhir Juventus versus Lecce dipengaruhi oleh kegagalan penalti dari Jonathan David pada babak kedua. Tambahan 1 poin membuat Juve tertahan di urutan keempat dengan koleksi 33 poin. MU mempercepat proses transfer dari Carlos Baleba. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan tidak sabar untuk bisa mendaratkan Carlos Baleba dari Brighton. Setan Merah dikabarkan mencoba untuk bisa memproses transfer dari sang gelandang di Januari ini. Sky Sport melaporkan mereka ingin mendatangkan sang gelandang di Januari agar proses adaptasi Baleba bisa lebih panjang, sehingga musim depan ia sudah beradaptasi full di skuad MU nantinya. Setan Merah juga cepat-cepat mencoba mendatangkan Baleba karena mereka takut ditikung di musim panas. Dan sang gelandang sendiri kabarnya hanya akan dilepas di kisaran 80 juta pound sterling. Karena The Seagulls menilai Baleba adalah salah satu gelandang muda terbaik IPL saat ini. Alasan Chelsea tak akan datangkan Zidane dan juga Jurgen Klopp sebagai manajer baru. Chelsea dikabarkan tak akan mengejar pelatih berstatus bintang besar seperti Jurgen Klopp ataupun Zinedine Zidane untuk menggantikan Enzo Maresca, seperti yang sudah mereka lakukan dalam beberapa musim terakhir. Menurut laporan dari The Telegraph, manajemen Chelsea menolak tawaran tersebut secara tegas. Klub memilih untuk bergerak ke arah baru dan mencari sosok yang lebih sesuai dengan visi jangka panjang mereka. Frankfurt resmi datangkan winger Maut 9 gol dan 6 assist. Eintracht Frankfurt resmi mendatangkan Ayoube Aimamouny dari tim kedua Hoffenheim dengan status permanen. Pemain sayap berusia 21 tahun asal Maroko yang lahir di Spanyol ini menandatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2031. Menurut laporan dari Transfermarkt, Frankfurt membayar biaya sebesar 200.000 euro atau sekitar 3,4 miliar rupiah untuk sang pemain. Mika Talenta seharga 1,4 triliun rupiah setuju pindah ke Real Madrid. Madrid semakin dekat mendatangkan bintang muda Aset Alkmaar seharga 1,4 triliun rupiah yakni Casemiro, dengan dia bisa menjadi rekrutan keempat di tahun 2026 setelah nantinya mendatangkan Nico Paz, Manek Sarisola dan juga Guile Gonzalez. Media Defensa Sentral kini memberitakan bahwa Smith sudah memberikan sinyal siap pindah ke Madrid. Hanya saja transfer ini tidak akan mudah dengan Aset Alkmaar dikabarkan mematok harga mencapai 1,4 triliun rupiah untuk talenta mudanya tersebut. Resmi, Alisson jadi striker kidal 19 tahun rekrutan baru dari Aston Villa. Aston Villa resmi mengumumkan Alisson sebagai rekrutan pertama mereka di bursa transfer Januari setelah klub mengonfirmasi transfer penyerang muda asal Brasil tersebut dari Grêmio begitu jendela transfer dibuka. Alisson didatangkan dengan nilai transfer mencapai 210 miliar rupiah. Skema kesepakatan terdiri dari pembiayaan awal sekitar 174 miliar rupiah ditambah 36 miliar rupiah dalam bentuk bonus tambahan. Meski sudah resmi menjadi pemain Villa, belum diketahui apakah penyerang 19 tahun itu akan langsung masuk ke dalam skuad utama Unai Emery. Juventus siapkan langkah besar demi datangkan pemain impiannya. Juventus incar Sandro Tonali sebagai rekrutan impian untuk berusaha transfer musim panas dengan harapan menghadirkan sosok pembeda yang mampu membawa tim naik ke level berikutnya. Gelandang Newcastle United itu sudah lama masuk radar milik Bianconeri, bahkan sejak masih membela AC Milan. Marco De Micheli memberikan gambaran lebih jauh mengenai rencana transfer dari Juventus tersebut. Ia menyebut bahwa klub memang menunggu momen yang tepat
tepat untuk bergerak serius di bursa transfer nanti. Juventus sudah menetapkan Tonali sebagai target utama meski menyadari bahwa Newcastle tidak ingin menjualnya. Ia juga menegaskan bahwa saat ini Juventus menjadi tim yang paling menunjukkan minat terhadap sang gelandang. Enzo Maresca dikabarkan ingin latih MU. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano angkat bicara seputar spekulasi masa depan dari Enzo Maresca yang menyebut bahwa rumor Maresca mengincar posisi MU itu tidaklah benar. Romano menyebut bahwa saat ini tidak ada pembicaraan apapun antara MU dan juga Maresca, jadi rumor Maresca menggantikan Amorim itu tidaklah benar. Pada kesempatan yang sama, Romano juga menuturkan bahwa MU saat ini tidak punya rencana untuk berpisah dengan pelatih kepala mereka saat ini, yakni Ruben Amorim. Sergio Ramos ramaikan bursa transfer pemilik salah satu klub di Liga Spanyol. Nama bek veteran Spanyol yakni Sergio Ramos secara mengejutkan muncul sebagai salah satu calon pemilik tim La Liga yakni Sevilla. Ramos dikabarkan sudah melakukan pembicaraan dengan para petinggi dari Sevilla. Sergio Ramos bukanlah sosok yang asing bagi Sevilla. Sergio Ramos merupakan pemain yang mengawali karir profesionalnya bersama Sevilla dan cukup dikagumi oleh publik dari Ramon Sanchez Pizjuan. Manchester United gagal raih poin penuh. MU bertemu dengan Leeds United di pekan ke-20. Sayangnya setan merah gagal meraih poin penuh di laga tersebut. Gol dari Brendan Aronson hanya mampu disamakan oleh Jona di menit ke-65. Tambahan 1 poin membuat MU gagal naik ke urutan 4 dengan koleksi 31 poin.